Hotel Persib seketika membludak. Suasana berubah jadi lautan biru ketika Bobotoh menyerbu hanya untuk menyambut kedatangan skuad Maung Bandung. Tom Haye sampai dibuat tertegun. Bahkan ia mengaku di Almere City dulu gak pernah begini. Sementara itu, pelatih Lion City terlihat kebingungan melihat antusiasme luar biasa yang tak pernah mereka perkirakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sambutan Bobotoh kali ini begitu mengguncang hingga membuat seluruh staf Lion City salah tingkah? Jangan lewatkan. Sebelum kita bongkar semua fakta mengejutkannya, pastikan kamu like videonya, subscribe channel ini, komen dukunganmu untuk Persib, share ke Bobotoh lainnya biar makin rame. Kehadiran Tom Haye di Persib Bandung mungkin terbilang baru. Namun hubungan emosionalnya dengan Bobotoh tumbuh begitu cepat dan kuat. Setiap kali Persib bertanding, terutama setelah kemenangan atas Dewa United baru-baru ini, Haye selalu menunjukkan ekspresi yang sulit ditutupi, antara haru, takjub, dan kagum terhadap pasukan biru di tribun. Gelandang elegan asal Belanda itu mengaku belum pernah merasakan atmosfer sepak bola sehidup ini sepanjang karirnya. Menurutnya, dukungan Bobotoh bukan sekedar sorakan, melainkan energi yang meresap ke dalam tubuh pemain. Bagi Haye yang terbiasa bermain di lingkungan sepak bola Eropa yang cenderung lebih tenang dan formal, kultur supporter di Bandung terasa seperti dunia baru. Fanatisme positif yang ditunjukkan Bobotoh telah menumbuhkan motivasi ekstra hingga membuatnya ketagihan membawa Persib menang. Haye bahkan dengan terbuka menyebut bahwa ia selalu teringat wajah-wajah bahagia para pendukung setelah setiap laga usai. Itulah yang kini menjadi sumber tenaga baginya. Tak hanya di laga kandang, Bobotoh juga hadir mendampingi tim di pertandingan tandang, termasuk kompetisi Asia yang jauh dari rumah. Dimanapun kami bermain, mereka selalu ada. Mereka benar-benar pemain ke-12, ujar Haye. Baginya, dukungan itu lebih dari sekedar suara. Itu adalah pengingat bahwa setiap umpan, setiap tackle, dan setiap tetes keringat memiliki makna bagi jutaan orang. Kini Tom Haye tidak hanya bermain demi klub, tetapi demi keluarga besar yang ia temukan di Bandung. Ketagihannya melihat Persib menang berubah menjadi komitmen pribadi, membahagiakan Bobotoh dengan performa terbaik di setiap pertandingan. Perubahan permainan Persib dalam beberapa bulan terakhir bukan sekedar peningkatan teknis, tetapi sebuah revolusi mental. Di bawah kendali Boyan Hodak, tim tidak lagi sekedar mengejar 3 poin. Mereka menuntut kemenangan dengan cara yang dominan, agresif, dan tanpa kompromi. Transformasi ini terasa jelas di setiap laga, di mana para pemain menunjukkan determinasi hingga peluit akhir berbunyi. Mentalitas ingin menang yang dulu cukup untuk bertahan di papan atas kini berkembang menjadi gila kemenangan, hasrat membujur lawan tanpa henti. Salah satu pemicunya adalah atmosfer dukungan Bobotoh yang menggelegar di setiap pertandingan. Energi dari tribun GBLA dan dimanapun Persib tampil telah membentuk mindset baru dalam skuad. Bermain bukan hanya untuk hasil, tetapi untuk kebanggaan kota. Para pemain kini tampil dengan keberanian lebih besar, seolah ada kewajiban moral untuk menjaga marwah Maung Bandung. Di ruang ganti, perubahan ini terasa dari cara para pemain saling menyemangati. Tidak ada lagi batas antara pemain bintang, pemain lokal, maupun pemain asing. Yang ada hanyalah satu misi, setiap laga harus dimenangkan. Para pemain menyadari bahwa musim ini bukan musim biasa. Ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa Persib bukan hanya raksasa domestik, tetapi calon penantang serius di Asia. Kedewasaan mental tim juga tercermin dari cara mereka merespons tekanan. Ketika tertinggal, mereka tidak panik. Ketika unggul, mereka tidak lenyah. Gaya bermain yang kini lebih agresif, pressing ketat, transisi cepat, dan intensitas tinggi selama 90 menit merupakan cerminan determinasi mental yang dibangun melalui disiplin dan kepercayaan diri. Persib saat ini bukan hanya kuat secara teknis, tetapi menakutkan secara mental. Transformasi ini menjadi modal penting untuk menjaga konsistensi hingga trofi menjadi kenyataan, bukan sekedar mimpi. Di balik performa Persib Bandung yang semakin menggila dari pekan ke pekan, tersimpan rahasia besar yang baru terungkap belakangan ini. Sebuah revolusi disiplin ala militer diterapkan oleh pelatih Boyan Hodak bersama tim kepelatihan, termasuk pelatih fisik Miro Pateric. Perubahan ini tidak terlihat di kamera, tetapi terasa jelas di lapangan. Satu tim yang berubah menjadi mesin dengan tenaga tanpa habis, fokus tanpa goyah, dan intensitas yang sulit ditandingi lawan. Laporan internal mengungkap sedikitnya 7 elemen kunci yang dirombak total dalam latihan harian Persib.
mulai dari pola makan pemain yang kini dipantau ketat, jam istirahat wajib yang tak boleh diganggu, hingga menu latihan fisik yang intensitasnya naik berkali-kali lipat dibanding musim sebelumnya. Tidak ada lagi ruang untuk manja, tidak ada kelonggaran untuk telat atau melanggar aturan. Boyan Hodak menanamkan prinsip sederhana namun keras. Bakat saja tidak cukup. Fisik pemain harus dibangun seperti prajurit tempur. Hasilnya terlihat nyata. Di banyak pertandingan, Persib masih mampu melakukan pressing cepat ketika lawan sudah kehabisan tenaga menjelang menit 80. Para pemain Maung Bandung tidak hanya bertahan 90 menit, mereka mendominasi sepanjang laga. Transformasi fisik ini kemudian berpadu dengan peningkatan fokus mental. Setiap sesi latihan dikemas dengan standar profesional yang lebih tinggi. Para pemain dipaksa keluar dari zona nyaman, melewati batas fisik mereka, kemudian membangun daya tahan baru. Semua itu menjelaskan mengapa Persib kini tampil beringas, agresif, dan tak pernah mengendor hingga pertandingan usai. Disiplin ala militer yang diterapkan Boyan bukan sekedar aturan, melainkan pondasi kekuatan yang membuat Maung Bandung tiba-tiba menjelma menjadi tim dengan daya rusak tertinggi di Liga Indonesia dan kompetisi Asia. Jika fisik Persib kini berubah menjadi kekuatan yang sulit dibendung, maka chemistry ruang ganti menjadi alasan mengapa permainan tim terlihat begitu padu dan harmonis. Atmosfer di belakang layar musim ini berbeda jauh dari musim-musim sebelumnya. Tidak ada lagi gap antara pemain lokal dan pemain asing, tidak ada geng kecil, tidak pula pemain bintang yang merasa lebih penting dari yang lain. Semua melebur menjadi satu misi besar, membawa Persib kembali berjaya. Banyak yang menyoroti bagaimana Boyan Hodak berhasil menyingkirkan ego dalam skuad. Pendekatannya sederhana, semua pemain sama pentingnya. Siapa yang bekerja keras, dialah yang bermain. Siapa yang mengutamakan tim, dialah yang diutamakan. Prinsip ini membuat setiap pemain merasa dihargai, sekaligus memaksa mereka untuk memberikan yang terbaik. Kondisi ini menciptakan ruang ganti yang sehat, produktif, dan penuh dukungan. Para pemain saling menyemangati, baik yang tampil sebagai starter maupun cadangan. Federico Barba, Nick Wipers, hingga pemain muda sekalipun terlihat berbaur tanpa jarak. Ketika suasana ruang ganti solid, permainan di lapangan pun mencerminkan kekompakan tersebut. Dampaknya terasa jelas setiap kali Persib bertanding. Kombinasi umpan menjadi lebih cair, koordinasi pertahanan makin rapi, dan serangan cepat yang menjadi ciri khas musim ini terlihat lebih terstruktur. Tidak ada pemain yang berusaha tampil menonjol sendiri. Semua bermain untuk satu tujuan yang sama. Perubahan chemistry ini juga memunculkan mentalitas baru yang lebih garang. Para pemain kini bukan hanya ingin menang, mereka ingin mendominasi. Mereka ingin membuktikan bahwa Persib bukan lagi tim yang mudah ditebak, melainkan unit kolektif yang siap membungkam siapapun lawannya. Dengan ruang ganti yang sehat dan persatuan tanpa ego, Persib menciptakan fondasi kuat untuk terus melaju. Di tengah persaingan ketat, chemistry inilah yang membuat Maung Bandung tampak seperti keluarga besar yang siap bertempur dalam satu warna, biru. Kabar yang paling ditunggu Bobotoh akhirnya datang. Federico Barba resmi kembali bergabung dalam sesi latihan penuh Persib Bandung. Sosok bek asal Italia itu sempat membuat publik cemas ketika namanya menghilang dari daftar susunan pemain karena sakit. Namun kini, kecemasan itu berubah menjadi optimisme besar setelah Barba terlihat kembali berlari, menginstruksikan rekan-rekannya, dan menunjukkan aura kepemimpinan yang selama ini menjadi ciri khasnya. Barba bukan sekadar bek tengah, ia adalah otak pertahanan, seorang ball-playing defender yang mampu membangun serangan dari lini paling belakang. Ketenangannya saat ditekan lawan, akurasi umpannya, serta kemampuannya membaca arah serangan membuatnya menjadi elemen vital dalam sistem Boyan Hodak. Tanpa Barba, Persib memang tetap solid, tapi dengan dirinya, Persib naik level menjadi benteng baja. Dalam wawancara terbaru, Barba mengaku kondisinya sudah pulih dan ia merasa gatal untuk kembali merumput. Keinginannya tampil di laga melawan Lion City Sailors bukan sekedar ambisi pribadi, tetapi komitmen untuk menjaga perjalanan Persib di Liga Champions Asia agar tidak terhenti prematur. Baginya, laga di Singapura adalah pertempuran yang harus dimenangkan, bukan dinegosiasikan. Kehadiran Barba sangat krusial mengingat Lion City memiliki penyerang cepat dengan kemampuan duel udara yang kuat. Barba dibutuhkan untuk mengorganisir lini belakang, memberikan ketenangan pada pemain muda serta menjadi pemimpin di tengah tekanan tuan rumah. Rekam jejaknya di kompetisi Eropa memberi Persib keuntungan besar dalam laga berintensitas tinggi seperti ini. Dengan Barba kembali ke setelan pabrik, Bobotoh boleh berharap lini belakang jauh lebih kokoh. Kembalinya sang jenderal memberi sinyal bahwa Maung Bandung siap tampil sempurna di laga hidup mati yang menanti.
Persib Bandung kini memasuki salah satu laga paling krusial dalam perjalanan mereka di kompetisi Asia. Pertemuan melawan Lion City Sailors di Singapura bukan sekadar pertandingan biasa. Ini adalah laga hidup mati yang menentukan apakah Maung Bandung melaju ke babak 16 besar atau harus pulang dengan tangan hampa. Intensitas tinggi sudah terasa jauh sebelum kick-off, baik di kubu pemain, pelatih, maupun supporter. Lion City dikenal sebagai tim yang mengandalkan kecepatan dan agresivitas di area depan. Penyerang-penyerang mereka memiliki mobilitas tinggi dan kemampuan memanfaatkan ruang kecil. Tanpa barisan pertahanan yang rapat, Persib berpotensi mendapat tekanan sejak menit pertama. Karena itu, kembalinya Federico Barba memberikan keuntungan strategis yang sangat besar. Ia mampu menjaga garis pertahanan tetap tinggi tanpa kehilangan keseimbangan, sesuatu yang dibutuhkan ketika menghadapi tim dengan kualitas serangan cepat seperti Sailors. Fokus Persib bukan hanya menjaga gawang tetap aman, tetapi juga mencuri momentum untuk meraih poin penuh. Boyan Hodak dipastikan menerapkan taktik transisi cepat yang menjadi ciri khas Persib di musim ini. Dengan pressing ketat dan perpindahan bola dalam tempo tinggi, Maung Bandung berusaha memaksa Lion City keluar dari zona nyaman mereka. Tekanan tuan rumah diprediksi akan besar. Stadion mereka, atmosfer mereka, dan motivasi mereka untuk mengamankan tiket lolos. Namun Persib punya senjata mental yang tak kalah kuat. Rasa lapar akan kemenangan. Para pemain kini tampil dengan mentalitas pejuang, siap bertarung hingga menit terakhir. Laga ini bukan soal taktik tetapi soal nyali dan fokus. Persib datang bukan untuk bertahan, melainkan untuk membungkam keraguan. Jika mereka mampu mempertahankan intensitas dan kedisiplinan, bukan tidak mungkin Maung Bandung pulang membawa poin penting yang membuka jalan menuju fase gugur. Keputusan panitia pelaksana Lion City Sailors untuk membatasi kuota tiket bagi bobotoh menjadi salah satu isu paling panas jelang laga krusial di Singapura. Dari ribuan bobotoh yang siap melakukan invasi besar-besaran, Panpel Lion City hanya menyediakan sekitar 120 tiket, angka yang jauh di bawah standar pertandingan internasional. Keputusan ini langsung memicu tanda tanya besar. Apakah tuan rumah benar-benar takut stadion mereka dibirukan oleh supporter Persib? Dalam dunia sepak bola, atmosfer supporter adalah faktor besar yang mampu mengubah ritme pertandingan, dan bobotoh dikenal memiliki reputasi sebagai salah satu supporter paling loyal dan paling berisik di Asia Tenggara. Tak jarang, suara mereka terdengar seperti gemuruh badai yang mampu mengguncang mental lawan. Fakta ini tampaknya menjadi alasan terselubung mengapa Panpel Lion City memilih langkah aman dengan mempertegat akses tiket bagi pendukung tamu. Reaksi bobotoh pun beragam, kecewa, jengkel, tetapi juga bangga. Pembatasan ini secara tidak langsung menjadi pengakuan bahwa bobotoh adalah kekuatan yang diwaspadai, bukan karena tindakan negatif, tetapi karena militansi dukungan dan kemampuan mereka menciptakan tekanan psikologis besar. Lion City jelas tak ingin laga kandang berubah menjadi GBLA mini yang dipenuhi lagu-lagu Persib. Namun bagi Persib dan bobotoh, jumlah tidak pernah menjadi hambatan. Mereka yang hadir tetap akan memberikan energi besar dari tribun, sementara jutaan bobotoh di tanah air akan menyuarakan doa dan dukungan dari jauh. Pembatasan tiket ini justru memantik semangat baru para pemain. Mereka sadar bahwa kehadiran supporter terbatas bukan alasan untuk tampil biasa saja, melainkan motivasi tambahan untuk membungkam tuan rumah dengan permainan di lapangan. Lion City mungkin berusaha mengurangi tekanan non-teknis, tetapi mereka lupa satu hal. Mentalitas Persib musim ini tak bisa dibendung oleh tembok stadion. Energi bobotoh akan tetap mengalir hingga ke jantung permainan. Pada akhirnya perjalanan Persib di musim ini bukan hanya kisah tentang peningkatan performa, tetapi sebuah transformasi besar yang membentuk identitas baru Maung Bandung. Dari dukungan bobotoh yang tak pernah padam, kedisiplinan militer ala Bojan Hodak, hingga kembalinya pemain-pemain kunci seperti Federico Barba, semua elemen bersatu untuk menciptakan momentum kuat yang sulit dihentikan. Semangat Tom Hey yang ketagihan kemenangan mencerminkan mentalitas seluruh skuad. Para pemain tidak lagi bermain hanya demi poin atau klasemen, tetapi demi kebanggaan kotanya, demi suara lantang supporter yang menjadi bahan bakar di setiap langkah. Persib kini menunjukkan permainan yang ganas, terstruktur, dan penuh determinasi. Sebuah versi yang sangat berbeda dari musim-musim sebelumnya. Seiring meningkatnya chemistry ruang ganti, para pemain tampil seperti keluarga besar yang memiliki misi bersama, membawa Persib menuju panggung tertinggi Asia. Target ini bukan lagi mimpi besar yang terdengar utopis, melainkan tujuan konkret yang semakin mendekat berkat konsistensi performa di kompetisi domestik maupun Asia. Laga melawan Lion City Sailors akan menjadi salah satu ujian penting, tetapi apapun hasilnya,
Persib telah membuktikan bahwa mereka kini memiliki modal yang sangat kuat untuk bersaing di level lebih tinggi. Pesan dari Bojan Hodak jelas, kami tidak hanya ingin menang, kami ingin mendominasi. Bila mesin tempur ini terus berjalan stabil, bukan tidak mungkin Persib akan kembali mengangkat trofi bergengsi dan merayakannya bersama ribuan bobotoh yang memenuhi jalanan Bandung. Transformasi yang terjadi musim ini telah membangunkan Maung yang lama tertidur. Kini dengan kepala tegak dan langkah mantap, Persib menggerak menuju tahtanya, siap mengukir sejarah baru sebagai Raja Asia.